Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam rahmat, lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan pemecahan sukma atau memecah ruh. Untuk berbicara terkait dengan memecah ruh, memang ini kan hal yang bukan abstrak ya, hal yang sulit dilogikakan gitu. Tapi secara empiris banyak yang sudah melaksanakan atau banyak yang bisa melakukan. Pemecahan ruh ini tidak jauh atau tidak berangkatlah sama dari keilmuan tentang Rogo Sukmo. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu ada komentar, apakah SP bisa memecah ruh? Gitu. Saya jawab bisa, tetapi pada prinsipnya sebenarnya bukan pada pemecahan ruhnya, walaupun itu juga bisa. Jadi begini, untuk berbicara tentang pemecahan ruh, membelah ruh atau membelah diri atau apalah bahasanya, harus berangkat dari video tentang seluruh papat kelima pancer. Fisik, psikis membentuk raga, intelektual atau akal dan emosional membentuk rasa, dan ruh itu tunggal, independen. Dalam diri manusia itu juga ada yang namanya ruh hayati. Jadi ruhnya itu ada dua. Yang pertama ruhul hayati, yang kedua ruhul kudus. Ruhul hayati itu Allah berikan kepada manusia pada saat sperma dan ovum bersatu. Itu loh. Sedangkan ruhul kudus Allah berikan kepada manusia pada saat usianya 4 bulan dalam kandungan. Gitu. Jadi dua ruh yang berbeda. Prinsipnya, kalau ruhul kudus itu membangun kesadaran, sedangkan ruhul hayati itu membangun kehidupan. Ruhul kudus tidak terikat ruang dan waktu, sedangkan ruhul hayati terikat ruang dan waktu. Jika ruhul hayati keluar dari badan, orang itu meninggal. Tetapi jika ruhul kudus yang keluar dari badan, orang itu tidur. Maka orang yang tidur tidak bisa diajak komunikasi karena ruhul kudusnya tidak ada, kesadarannya tidak ada. Jadi prinsipnya dari situ berangkat. Untuk berangkat ke teori pemecahan ruh ini sebenarnya ilmu lama, ilmu kebatinan lama. Banyak yang sudah tahu, banyak yang sudah bisa. Jadi jika mungkin ada perbedaan narasi, saya pikir tidak masalah. Yang penting secara empiris samalah gitu. Toh kesana-sana juga. Nah, untuk mencapai ke pelepasan ruh dulu ya. Ke pelepasan ruh itu jadi mati dalam hidup lah bahasa lainnya itu. Mati sejeroning urip kalau bahasa lainnya itu. Nah, untuk mencapai ke pelepasan ruh dalam kondisi sadar, itu yang pertama dilakukan adalah olahraga. Olahraga itu artinya mengolahragakan raga, yaitu fisik dan psikis. Apa yang dilakukan untuk mengolahraga yaitu puasa. Jadi melakukan torikot atau tirakat untuk raga, mengolah raga, yaitu dengan cara puasa. Biasanya di Jawa ini puasanya itu ada yang ngeblang 3 hari, ada yang ngeblang puasa wasol 40 hari. Puasa wasol itu sebenarnya tidak dilarang tapi tidak dianjurkan. Nabi Musa itu wasol 40 hari puasanya. Nabi Yunus dalam perut ikan wasol, puasa wasol 40 hari. Rasulullah wasol 3 hari, itu sering sekali di Gua Hiro. Tetapi tidak dianjurkan karena berbahaya.
Orang yang sering melakukan puasa waso, apalagi dalam waktu lebih dari 3 hari atau lebih dari 7 hari, itu rentan terhadap gangguan atau rentan terhadap ya gangguan makhluk seperti itulah. Apalagi kalau sampai 40 hari, biasanya dia malah beralih menjadi makhluk yang lain. Nah, olahraganya ini adalah puasa. Jadi karena kebutuhan raga itu adalah makan, minum, dan tidur. Jadi perbedaan yang mendasar antara makhluk dan kholik, kita membutuhkan makan, minum, dan tidur. Sedangkan Allahu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak tidur. Nah, jadi untuk menguatkan ruh, maka raganya dilemahkan dulu, atau dalam artian dikendalikan dulu melalui proses olahraga, yaitu menghentikan makan, minum, dan tidur melalui puasa. Biasanya puasanya waso, atau dalam bahasa lainnya ngebleng. Karena yang bisa menembus gustine yaitu hanya ruh. Kalau raga tidak mungkin, karena raga ini terbatas dimensinya. Nah, ketika raga dilemahkan atau dikendalikan, maka ruh akan menguat. Setelah proses mengolahraga dengan cara puasa dan juga melek, biasanya dengan cara melek, itu nanti dilanjutkan dengan olah rasa. Olah rasa itu menyeimbangkan antara pikiran atau akal atau intelektual dengan nafsu atau amarah, nafsu lah bahasa lainnya. Nah, pendorong nafsu ini kan makan. Jadi ketika makan dikurangi, itu nafsunya secara otomatis berkurang. Ketika tidak tidur, maka otomatis ketika tidak makan, tidak tidur, otomatis kemampuan intelektualnya juga turun. Jadi kalau kita puasa waso 3 hari, itu kemampuan berpikir jatuh sejatuh-jatuhnya, nggak bisa mikir. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dari melemahkan pikiran dan melemahkan emosi atau nafsu ini adalah untuk membangun frekuensi, gitu loh. Untuk membangun frekuensi. Biasanya membangun frekuensi ini dengan cara wirid tertentu lah, nggak tahulah wiridnya seperti apa. Nah, tujuannya adalah untuk bertemu dengan ruhul hayati. Jadi ketika raga sudah dilemahkan, sudah dikendalikan, kemudian nafsu membangun nafsu dan akal itu mengolah rasa, karena memang nafsu dan akal menciptakan rasa, mengolah rasa, membangun frekuensi yang gelombang-gelombang frekuensi yang biasanya rendah, karena makhluk dimensinya rendah. Itu membangun gelombang-gelombang frekuensi yang hening, yang rendah, untuk bisa bertemu dengan ruhul hayati. Nah, ketika seseorang sudah menembus ruhul hayatinya, nanti baru bertemu dengan ruhul kudus. Nah, ketika ruhul kudusnya sudah bertemu, barulah nanti pengendalian dan kesadaran menyatu dengan ruhul kudus dan bisa keluar dari badan atau meraga sukma. Jadi perbedaan antara tidur dengan orang meraga sukma itu, kalau orang tidur itu kesadarannya tertinggal, gitu. Tapi kalau orang yang meraga sukma, kesadaran dan pengendaliannya ikut keluar, gitu loh. Kalau orang yang tidur kan nggak bisa mengendalikan mimpinya. Sedangkan kalau orang yang meraga sukma itu dia mimpinya menjadi nyata dan bisa dikendalikan sesuai kehendaknya. Nah, di dunia spirit orang yang meraga sukma itu banyak sekali, yang sudah bisa itu banyak sekali berseliweran, tapi hanya sampai langit 3. Langit 1 ruh seperti orang tidur. Kalau orang tidur itu kan ruhnya ke langit 1. Langit 2, dimensi langit 2 adalah jin, dimensi langit 3 adalah siluman. Di atas itu tidak ada yang berseliweran kecuali 1 Kanjeng Sunan Kalijaga, yang kedua Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga Syekh Abdul Wahid, dan yang keempat Wali Hidir, termasuk SP, jadi 5. Jadi yang lain itu semuanya hanya berputar-putar di langit ketiga.
SP itu untuk menembus langit keempat, dimensi setan itu butuh waktu 20 tahun, kurang lebih 20 tahun. Jadi langit keempat dimensinya setan, langit kelima iblis, keenam malaikat. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah SP bisa memecah diri? Jawabannya bisa. Namun sebelum itu kita harus pahami dulu kecepatan. Karena di video saya tentang kecepatan itu sudah saya sampaikan udah lama sekali. Kecepatan iblis itu per detik. Kecepatan iblis per detik, setan per menit, jin siluman per jam, manusia per hari hitungannya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu hitungan per hari, harian lah, gaji harian gitu kan. Kalau iblis gajinya detikan, per detik gitu. Karena kecepatan siluman dan jin juga begitu tinggi hitungannya per jam, maka untuk bisa mencapai ke dimensi itu pun ruh yang keluar dari badan itu harus memiliki kecepatan yang bisa mengiringi dimensi itu. Kalau tidak bisa mengiringi dimensi itu kecepatannya, maka habis. Gitu loh. Sama seperti halnya odong-odong masuk ke jalan tol. Kalau odong-odong masuk ke jalan tol, maka nanti dia tergilas gitu. Karena di tol kan begitu cepatnya. Kecuali tol yang macet ya, itu beda cerita. Itu. Jadi untuk masuk ke dimensi siluman saja, langit kedua atau langit ketiga, dimensi jin, itu dibutuhkan kemampuan kecepatan gitu. Kemampuan kecepatan. Nah, karena SP ini sudah bisa mencapai langit kesekian lah, sampai 9 bahkan mungkin lebih, maka kecepatannya pun luar biasa. Ketika SP berkehendak untuk memecah ruh, seperti halnya begini, contohnya begini. Karena SP sudah mampu menembus dengan kecepatan tinggi sampai lapis 9, lapis langit ke-9, langit itu sampai 7, kemudian langit 8 itu sebenarnya Sidratul Muntaha, 9 itu Sidratul Mustawa, di atas itu Ars. Nah, karena SP sudah menembus itu, kecepatannya tinggi, jadi dia jika berkehendak itu kemana saja sampai. Dan ketika dia sampai kemanapun, itu wujudnya asli fisik, nyata gitu loh. Seumpama orangnya ada di Kebumen, fisik aslinya di Kebumen, kemudian dia memecah ruh, dia datang umpamanya ke Aceh, maka di Aceh itu ya wujud asli seperti itu, bisa komunikasi, bisa makan, dan seperti halnya wujud asli lah seperti itu. Jadi wujud yang gaib yang menjadi nyata itu ya seperti itu. Dan ini banyak memerlukan, memang prosesnya tidak mudah, untuk sampai ke sana tidak mudah. Jadi kalau bertanya apakah SP bisa memecah ruh, pada prinsipnya sebenarnya sebelum memecah itu kecepatan. Jadi karena kecepatan ruh itu sangat tinggi. Di video tentang kecepatan sang satria kalau nggak salah saya sudah jelaskan, kecepatan suara, kecepatan cahaya, kecepatan angan-angan, kecepatan ruh itu sudah saya bahas, sudah lama saya bahas, saya lupa lagi. Nah, kecepatan ruh itu paling tinggi, dan kecepatan ruh yang paling tinggi itu ada levelnya juga. Gitu. Jadi tidak semua ruh memiliki kecepatan yang sama. Makanya untuk mencapai alam dimensi jin ataupun siluman ataupun ruh itu harus di-upgrade dulu kecepatannya supaya bisa mengiringi dimensi itu. Kalau tidak, seperti halnya odong-odong masuk ke jalan tol. Nah, karena SP ini sudah mampu menembus berbagai dimensi langit, maka kecepatan dia memang sangat tinggi, sehingga ketika di dunia ini dia memecah ruh itu sangat mudah. Gitu loh. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, melebihi cahaya, melebihi cahaya, maka memecah diri itu bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit. Seperti halnya kejadian waktu itu Soekarno. Banyak orang yang mengklaim bertemu Bung Karno. Itu teori memecah sukma atau sukma sejati. Itu. Ya, jadi itulah tentang memecah sukma. Apakah SP bisa? Bisa lah, kalau nggak bisa gimana. Tapi kebanyakan orang yang meraga sukma itu hanya sampai langit 3, baik itu dari kalangan orang yang soleh ataupun dari kalangan dukun, sama-sama berputar-putar di dimensi langit 3.
tidak bisa nembus ke 4, apalagi 5, 6, 7, 8, 9 ars nggak bisa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.